Hello, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1191 berpura-pura membunuh setan. Setelah kuil Dewa Api mengetahui kejadian di Sekte Api Suci, mereka segera mengirim orang untuk menyelidikinya, karena mereka tahu bahwa orang yang membuat masalah di Istana Bawah Tanah dan membunuh Kaisar Es adalah seorang pria dengan palu hitam, dan sekarang dia pergi ke Sekte Api Suci untuk menimbulkan masalah. Anda dapat mengetahui dengan melihat mereka bahwa mereka sengaja melawan kuil api mereka. Pada saat ini, seorang pria kuat yang menentang kuil api tiba-tiba muncul, yang memberikan banyak tekanan pada kuil api. Terutama karena orang tersebut dapat membunuh Kaisar Es dan menghancurkan Istana Bawah Tanah sendirian, semua orang kuat di dalamnya adalah terbunuh dalam satu pukulan. Chen Xiang akan disegel selama 10 tahun, dan rencana kuil api untuk menyerang benua Chenwu telah dilaksanakan. Dalam 9 tahun terakhir, kuil api telah meningkatkan kekuatannya dan menghabiskan banyak sumber daya. Ini semua untuk itu lebih mudah bagi mereka untuk menyerang benua Chenwu, tetapi sekarang orang kuat misterius itu tiba-tiba muncul. Mereka harus bertanya-tanya apakah itu adalah tetua misterius dari Sekte Penakluk Naga. Penguasa kuil api berada pada level Raja Abadi. Jika itu bukan masalah besar, dia tidak mau mengambil tindakan, karena jika hal seperti itu menyebar ke surga, itu tidak akan menjadi hal yang mulia. Oleh karena itu, ketika menyerang benua Chenwu, dia tidak ingin mengambil tindakan, tapi kali ini sudah waktunya dia mempertimbangkan kembali. Setelah Chen Xiang meninggalkan kota Shengyan, dia berkeliling kota lain, mengumpulkan informasi tentang pergerakan Sekte Shengyan saat ini. Dia awalnya berencana pergi ke Gunung Shengyan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada orang kuat misterius di Gunung Shengyan, dia tidak melakukannya. Tidak berani main-main. Orang-orang yang tersinggung oleh Sekte Api Suci sangat kuat. Dikatakan bahwa Yang Wushuang terbunuh dalam 2 gerakan. Selama konferensi pemurnian senjata, Yang Wushuang disebut DC. Saya tidak menyangka dia meninggal dengan begitu menyedihkan. Saint Flamesek. Sang patriark tua telah keluar. Dikatakan bahwa lelaki tua ini pernah menjadi tokoh penting di kuil api. Dia adalah hantu tua dengan jiwa api yang kuat. Jadi bagaimana jika dia keluar? Mereka bahkan tidak tahu nama orang lain. Mereka dihancurkan oleh orang lain dalam sekejap, dan mereka bahkan belum menemukan sehelai rambut pun dari orang lain. Hei, tentu saja nenek moyang Sekte Shengyan keluar untuk melindungi Shengyan Sekte. Orang itu bahkan membunuh Yang Wushuang, jadi dia pasti melakukannya. Jika Anda tidak takut dengan Sekte Api Suci, mungkin seseorang sedang dalam suasana hati yang buruk hari itu dan pergi ke Sekte Api Suci untuk membuat keributan besar, bahkan jika Yang Suci Sekte Api dimusnahkan. Kota-kota terdekat semuanya dikuasai oleh Sekte Shengyan, dan juga berpusat pada Sekte Shengyan. Namun, Sekte Shengyan selalu sangat mendominasi, dan memiliki kesan buruk di benak banyak orang, terutama tokoh-tokoh di Sekte Shengyan. Jika seseorang memiliki koneksi dari klan yang pergi ke sana, mereka pasti akan ditipu sampai mati. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Xiang mendengar berita yang sangat menarik baginya, yaitu kuil api telah menemukan bongkahan es misterius yang sangat besar di wilayah kuno Xuanhan. Potongan es misterius ini unik dalam beberapa aspek. Pertama, es misterius ini tidak dapat ditempatkan di senjata ajaib penyimpanan. Kedua, es misterius ini sulit dipecahkan. Karena ditemukan di wilayah kuno Xuanhan, Raja Abadi yang tinggal di kota Xuanbing pasti telah mengambil tindakan, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya. Ketiga, Xuanbing aneh ini tidak mengeluarkan udara dingin seperti Xuanbing lainnya, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah bagian dari Xuanbing. Untuk memecahkan bongkahan es hitam ini, orang-orang kuat di kuil api mencoba banyak cara tetapi gagal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Gunung Shengyan dan menggunakan api di kawah kuat Gunung Shengyan untuk melihat apakah es tersebut dapat meleleh. Es Xuanbing. Chen Xiang sangat tertarik dengan Xuanbing, terutama Xuanbing yang aneh ini, dan dia selalu berencana untuk mengunjungi Gunung Shengyan. Setelah mengetahui berita tersebut, dia segera berangkat ke Gunung Shengyan. Konon bongkahan Xuanbing itu sebesar rumah, dan diangkut jauh-jauh dari wilayah kuno Xuanhan, yang mana sangat sulit. Chen Xiang kembali ke kota api suci lagi untuk menanyakan informasi lebih rinci. Segera dia mengetahui bahwa banyak pasukan telah mengirim beberapa tetua ke sini, dan dikatakan bahwa mereka semua diundang oleh kuil api.
Dia merasa kuil api mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan lain yang ingin menyerang benua Chenwu dan merencanakan serangan ke benua Chenwu. Bagaimana Chen Xiang bisa absen dari masalah seperti itu? Orang-orang dari sekte pembantaian iblis juga ada di sini. Kami baru saja melihat pembunuh iblis berwajah emas. Ini sangat jarang. Bahkan sekte pembunuh iblis harus menghadap kuil api. Chen Xiang sedang berjalan di jalan ketika dia tiba-tiba terdengar seseorang berbicara. Pembunuh iblis dari sekte pembunuh iblis jarang muncul, terutama orang-orang seperti pembunuh iblis berwajah emas yang memiliki status sangat tinggi di sekte pembunuh iblis. Seorang pembunuh hantu berwajah emas datang, tepat seperti yang kuinginkan. Chen Xiang tersenyum di dalam hatinya dan buru-buru memerintahkan Long Shui untuk menggunakan kekuatan magisnya yang kuat untuk melacak keberadaan pembunuh hantu berwajah emas itu. Saat masih di kota, orang ini sangat terkenal. Setelah bertemu sekelompok orang, dia menginap di penginapan mewah di gerbang Shengyan. Long Shui dengan cepat menemukan pembunuh hantu berwajah emas. Chen Xiang segera pergi ke penginapan. Dia berencana untuk menyelinap menyerang dan membunuh hantu berwajah emas. Dia juga ingin merasakan perasaan berurusan dengan pembunuh yang begitu kuat secara diam-diam. Dia berubah menjadi nyamuk yang sangat kecil dan terbang ke dalam penginapan. Ketika dia memasuki kamar, dia melihat pembunuh hantu itu duduk di tempat tidur sedang beristirahat. Meskipun dia tampak sedang beristirahat, Chen Xiang memperhatikan bahwa pembunuh hantu berwajah emas itu dilepaskan. Sangat lemah fluktuasi kesadaran spiritual digunakan untuk mendeteksi gerakan di sekitarnya, dan dia sangat waspada. Namun, dia tidak dapat mendeteksi Chen Xiang itu normal jika nyamuk terbang masuk. Chen Xiang tidak mengeluarkan nafas apapun, sehingga pembunuh hantu berwajah emas tidak menyadarinya. Chen Xiang terbang di depan pembunuh hantu berwajah emas, melepaskan kekuatan suci yang sangat kuat, dan melemparkan mantra yang menggetarkan jiwa pada pembunuh hantu berwajah emas dari jauh. Serangan mental yang tiba-tiba mengejutkan pembunuh hantu berwajah emas, dan dia terluka parah dalam sekejap. Chen Xiang juga muncul dalam wujud aslinya saat ini, menekan tangannya ke kepala pembunuh hantu berwajah emas, mencari kenangan di benaknya. Setelah mendapatkan ingatan tentang pembunuh hantu bertopeng emas, Chen Xiang menjatuhkannya, melepas pakaian hitam dan topeng emasnya, dan kemudian berubah menjadi bentuk dan penampilan tubuh yang sama dengan pembunuh hantu bertopeng emas. Tentu saja dia bisa menggunakan seni transformasi untuk membuat topeng itu, tapi dia khawatir seseorang yang familiar dengan pembunuh hantu bertopeng emas ini akan muncul, dan alangkah buruknya jika dia dikenali. Dengan ingatan pembunuh hantu berwajah emas, Chen Xiang bisa berpura-pura menjadi pembunuh hantu berwajah emas dan menyelinap ke gunung api suci. Dia juga menyimpan pembunuh hantu berwajah emas dan memasukkannya ke dalam tripod persegi yang baru saja dia miliki. Diperoleh jika pembunuh hantu berwajah emas ini memiliki manik-manik kehidupan yang melekat padanya, dia pasti akan ditemukan setelah kematiannya. Sehingga tripod persegi itu sekarang berguna, itulah sebabnya Chen Xiang sangat senang ketika mendapatkan tripod persegi. Dia mengetahui dari ingatan itu bahwa besok seseorang dari Sekte Api Suci akan mengirim seseorang untuk membawa mereka ke Gunung Api Suci. Mereka diundang seolah-olah untuk bersama-sama menangani es hitam raksasa. Tetapi diam-diam mereka sedang mendiskusikan serangan gabungan di benua Chenwu adalah sama seperti dugaan Chen Xiang sebelumnya. Chen Xiang pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil ketika dia pergi ke Gunung Shengyan kali ini. Pada saat yang sama, dia juga akan pergi untuk melihat apakah bongkahan es hitam raksasa itu benar-benar sesuai dengan rumor yang beredar. Jika ada harta karun di dalamnya, perjalanannya juga akan sangat berarti. Panen. Bab 1192 Es Hitam Raksasa. Keesokan harinya, Gunung Shengyan mengirim seseorang untuk menjemput mereka dan mendapatkan kapal raksasa terbang. Ada kamar dan ruang tamu yang sangat mewah di kapal ini. Setelah naik, mereka bisa pergi ke Gunung Shengyan dengan sangat nyaman. Sekte Api Suci adalah kekuatan yang memurnikan senjata, meski barang yang mereka jual kualitasnya sangat rendah. Namun apa yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri tidak pernah ambigu. Seperti kapal raksasa yang terbang saat ini. Tempat di mana Gunung Shengyan berada agak jauh dari kota Shengyan. Butuh penerbangan seharian penuh untuk sampai ke sana. Pembunuh hantu berwajah emas yang pura-pura oleh Chen Xiang biasanya pendiam. Bahkan jika orang lain bertanya, dia bisa menjawab atau tidak. Orang lain tidak akan merasa jijik, jadi Chen Xiang jarang berbicara.
Dia berdiri di dek kapal raksasa dan merasakan aliran udara panas. Ada gunung berapi besar di depannya. Ada lava yang menggelinding di dalam kawah. Dari kejauhan tampak seperti danau lava yang sangat besar. Ada sebuah pulau terapung di atas kawah, ada banyak bangunan di pulau ini, yaitu gerbang api suci. Gunung berapi ini memang aneh. Bubur apinya seharusnya berasal dari pusat bumi. Berlatih di sini sepanjang tahun memang sangat membantu bagi yang berlatih api. Apalagi di lingkungan seperti ini tidak sulit untuk melahirkan seorang jiwa api. Kata Sumeyao. Bukankah kuil api menginginkan tempat yang bagus? Hati Chen Xiang bergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bai Yuyo mengatakan apa yang dia pikirkan, dan berkata, ini seharusnya menjadi markas kuil api. Tidak semua orang bisa membangun pulau terapung ini, dan pertahanannya sangat kuat. Untuk menghindari pergerakan gunung berapi yang tidak normal, pulau ini harus ada banyak tindakan pencegahan. Gerbang api suci juga ada di pulau ini, dan markas besar kuil api harus disembunyikan di sini. Ini semua untuk menutupi mata orang. Kuil api mengendalikan gunung berapi yang begitu kuat, yang membuat Chen Xiang mengeluarkan air liur. Dalam arti tertentu, gunung berapi aneh ini setara dengan urat naga. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati nanti, pikir Chen Xiang dalam hati. Tetapi dia telah mengetahui dari beberapa orang sebelumnya bahwa penguasa kuil api tidak akan datang untuk menjaga segel di kota Xuanbing. Menyegel Chen Xiang adalah sesuatu yang senang didengar oleh kebanyakan orang di kapal ini. Sekarang ada Raja Abadi yang menjaganya. Mereka merasa bahwa ketika saatnya tiba, mereka dapat menyerang benua Chenwu dengan pikiran tenang. Sekte pembantaian iblis memainkan peran yang sangat penting dalam aliansi ini, karena akan sangat penting untuk membunuh orang-orang kuat dari beberapa kekuatan di benua Chenwu. Jika Raja Abadi tidak mengambil tindakan, jika dia ingin berhasil merebut benua Chenwu, dia masih harus mengawasi hantu. Bunuh hantu berwajah emas di dalam gerbang pembunuhan. Dan pembunuh hantu berwajah emas yang berpura-pura menjadi Chen Xiang sekarang adalah orang kedua dalam komando sekte pembunuh hantu. Ada juga pembunuh hantu berwajah merah di atasnya. Dia adalah pemimpin dari sekte pembunuh hantu. Kekuatannya tidak terduga dan hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Urusannya selalu sangat misterius. Bahkan Tuan Kedua tidak tahu banyak tentang pembunuh hantu berwajah merah. Chen Xiang belajar dari ingatan Tuan Kedua saat ini bahwa pembunuh hantu berwajah merah tidak pernah berbicara atau mengirimkan pesan. Dia hanya berkomunikasi melalui catatan. Pesan, jadi tidak ada yang pernah mendengar suaranya, dan saya tidak tahu apakah ada pemimpin yang berbeda selama bertahun-tahun, tapi dia benar-benar kuat. Kapal raksasa itu mendarat, dan semua orang menaiki pulau kecil yang tergantung di atas kawah besar. Orang-orang yang datang semuanya kuat, sehingga bisa beradaptasi dengan panas yang menyengat di sini. Mereka segera melihat bongkahan es hitam yang sangat besar, yang ukurannya sebesar rumah besar. Meski es hitam tersebut tidak mengeluarkan udara dingin yang begitu kuat, berdiri di dekat es hitam raksasa itu terasa sangat sejuk. Chen Xiang, yang mengenakan topeng, dengan hati-hati mengamati es hitam raksasa dengan mata ilahi kekacauannya. Potongan es hitam ini adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya. Panjangnya ribuan kaki dan bentuknya tidak beraturan, tetapi ada tidak diragukan lagi itu adalah es hitam karena semua orang bisa merasakannya, hingga nafas unik Xuanbing. Apakah ada sesuatu di dalam? Long Sui bertanya. Jika saya bisa membuka Keys Divine Eye, saya mungkin bisa melihatnya dengan jelas. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya ada sesuatu di dalam seperti itu. Sepotong besar es hitam, ada sesuatu, dan itu sangat besar. Barang-barang di dalam Xuanbing tidaklah biasa, meski kualitas dari barang Xuanbing ini tidak terlalu berkualitas, bukan berarti barang-barang di dalamnya biasa-biasa saja. Benda besar itu, apa itu? Mungkinkah itu binatang raksasa yang hidup? Sumeyao bertanya dengan heran. Entahlah. Aku tidak merasakan nafas kehidupan. Terlebih lagi, bongkahan es hitam ini sangat kuat dan sangat sulit untuk dipecahkan. Raja Abadi telah mengambil tindakan. Aku bisa merasakan nafas dari orang tua, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepotong es hitam ini. Chen Xiang juga ingin tahu apa yang membeku di dalam es hitam ini.
Kepala sekolah sekte Shengyan datang, bernama Yang Jiutao. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian merah menyala dengan alis putih dan janggut putih. Dia baru saja meninggal karena putranya, dan suasana hatinya sedang tidak baik saat ini. Yang Jiutao melihat bahwa semua orang sangat tertarik dengan es raksasa misterius ini, jadi dia berkata, penguasa kuil api berkata bahwa pasti ada sesuatu di dalamnya, tetapi tidak dapat dibuka. Jika Anda tidak memiliki cara yang baik, kamu hanya bisa memecahkan es misterius ini. Dorong es ke dalam kawah di bawah untuk melihat apakah es itu bisa mencair. Chen Xiang merasa ini tidak pantas. Dia khawatir hal-hal baik di dalamnya akan terpengaruh, tetapi dia tidak ada gunanya. Solusi sekarang. Jika dia tidak berpura-pura menjadi hantu berwajah emas untuk dibunuh, dan jika bukan karena lingkungan ini, dia akan meminta palu dari pengrajin dewa untuk mencobanya, mungkin dia bisa membukanya. Jika kamu menekannya ke bawah, jika ada ramuan di dalamnya, itu akan hancur, kata seseorang. Tapi tidak mungkin. Kita harus melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Haruskah kita tetap seperti ini dan menunggu sampai kita bisa memikirkan cara? Bahkan penguasa istana tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xuanbing ini. Yang Jiutao menggelengkan kepalanya. Jika ada senjata ajaib yang kuat, mungkin bisa dibongkar. Pedang pembunuh iblis naga azur mungkin bisa membukanya, tapi sayang sekali itu ada di tangan Shen Xiang, dan Chen Xiang disegel oleh penguasa kuil api. Seseorang menghela nafas. Jalan. Bukankah sekte api suci Anda adalah sekte yang sangat kuat dalam memurnikan senjata? Apakah Anda tidak memiliki senjata ajaib yang dapat Anda gunakan? Orang yang mengajukan pertanyaan adalah seorang tetua dari klan iblis. Penguasa kuil api adalah Raja Surga Abadi, dan dia memiliki senjata naga tingkat suci yang kuat. Bahkan dengan benda itu dan kekuatannya yang kuat, dia tidak dapat memecahkan es hitam. Sekte api suci kita hanyalah sebuah kecil sekte ini hanya dapat menghasilkan senjata abadi, yang tidak sebagus senjata naga suci dari kuil api. Yang Jiutao sengaja mengungkapkan kekuatan Master Kuil untuk memberitahu orang-orang yang datang ke sini betapa kuatnya kuil api. Penguasa kuil memiliki senjata naga suci. Chen Xiang tidak terkejut. Sebagai Raja Abadi Kuil Api, orang kuat yang dikirim ke sini untuk menaklukkan dunia, bagaimana mungkin dia tidak diberikan hal seperti itu? Terlebih lagi, di sana adalah Kaisar Api di belakang kuil api. Menurut legenda, dia juga orang gila yang memurnikan senjata. Bab 1193, pertemuan ini menjadi kacau. Semua orang berdiri di samping Xuanbing, dan beberapa orang mulai menyerang Xuanbing dengan kekuatan yang kuat, ingin menguji seberapa kuat Xuanbing. Setelah serangan berulang kali, orang-orang itu akhirnya menyerah. Kekuatan kuat mereka setelah menyerang Xuanbing, itu akan terjadi dapat diserap dengan segera, dan tidak ada satupun serpihan yang dapat dihilangkan. Sepertinya satu-satunya solusi adalah mendorong Xuanbing ke bawah. Seseorang menghela nafas. Yang Jiutao mengangguk dan berkata, sepertinya tidak ada jalan lain. Semuanya, silakan ikut dengan saya. Ada hal penting untuk didiskusikan. Yang penting adalah serangan ke benua Chenwu. Kekuatan yang bisa datang ke sini adalah semuanya mereka di Tian relatif kuat. Namun jika menyerang benua Chenwu sendirian akan sulit memenangkannya, kecuali jika mereka bergandengan tangan. Kalaupun mereka bergandengan tangan, mereka tidak percaya diri, karena benua Chenwu saat ini ternyata sangat kuat. Namun, jika kuil api memimpin aliansi, mereka akan memiliki kepercayaan diri. Semua orang tahu bahwa penguasa kuil api sangat kuat, dan dia juga telah menyegel Chen Xiang. Dalam 10 tahun terakhir, sekte penakluk naga telah tidak membuat gerakan besar apapun. Sepertinya dia akan menghilang ke langit kaisar, dan tetua Jiang Longmen yang hebat tidak datang untuk menyelamatkan Chen Xiang, jadi semua orang berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk menyerang benua Chenwu. Chen Xiang dan yang lainnya mengikuti Yang Jiutao ke ruang konferensi rahasia dan duduk di meja panjang. Yang Jiutao tidak duduk di atas, tetapi seorang pria paruhbaya yang mengenakan jubah Dewi Api. Begitu pria paruhbaya ini masuk, semua orang merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Saat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tidak menyangka ada pria kuat dari kuil api yang bersembunyi di sini. Ketika dia datang,
Chen Xiang sudah menduga bahwa gunung api suci ini adalah markas rahasia kuil api. Itu normal jika ada orang kuat dari kuil api di sini, jadi Chen Xiang tidak terkejut sama sekali. Itu seharusnya menjadi tahap tengah dari Dewa Abadi. Long Shui berkata, bagi mereka, orang ini sangat kuat. Jika orang ini bergabung saat menyerang benua Chenwu, tekanan pada Anda akan menjadi lebih besar. Chen Xiang diam-diam khawatir di dalam hatinya, karena lokasi gunung api suci dapat dengan mudah menumbuhkan orang-orang kuat. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di gunung api suci yang besar ini. Ini membuatnya ingin memikirkan tentang suci ini. Gunung api dengan membunuh orang di Anshan, kekuatan kuil api bisa sangat melemah. Tujuan sebenarnya semua orang datang ke sini adalah untuk mendiskusikan persiapan sebelum menyerang benua Chenwu, kata Dewa Abadi dari kuil api. Semua orang mengangguk. Memiliki orang kuat yang memimpin pertemuan memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Mereka khawatir Raja Abadi tidak akan mengambil tindakan, jika tidak perlu melibatkan mereka jika mereka ingin merebut benua Chenwu. Dewa Abadi berkata, sudah hampir 10 tahun dan tetua agung dari Sekte Jianglong belum datang untuk menyelamatkan Chen Xiang. Kami telah memutuskan bahwa tetua agung tidak akan muncul. Saya pikir inilah yang dikhawatirkan semua orang. Orang itu berkata, tetapi jika 10 tahun telah berlalu, tepat ketika kita menyerang benua Chenwu, penatua agung dari Sekte Penakluk Naga tiba-tiba muncul dan melepaskan iblis kecil Chen Xiang, saya khawatir kita semua akan menderita. Api Dewa Abadi Kuil Dewa berkata, inilah alasan mengapa Tuan Istana kami menjaga di sana. Anda semua tahu kekuatan Tuan Istana kami. Bahkan jika sesepuh agung dari Sekte Jianglong muncul, dengan kekuatan Tuan Istana kami, dia pasti bisa mencegahnya melepaskan Chen Xiang. Keluarlah, tapi ini juga berarti Tuan Istana kita tidak bisa pergi ke benua Chenwu, jadi kita perlu menyatukan semua orang. Chen Xiang mencibir dalam hatinya, jika harimau putih benar-benar datang, penguasa istana dari 10 kuil api tidak akan mampu menghentikan harimau putih. Selain itu, sekarang Bai Hu tidak perlu mengambil tindakan, dia keluar dengan kekuatannya sendiri, dan orang-orang di dalam kuil api belum mengetahuinya, dan mereka bahkan bersumpah bahwa dia disegel di dalam. Artinya, kita bisa mulai mengambil tindakan sekarang, kan? Orang yang berbicara berasal dari Sekte Setan Tanah Air kuno. Aura di tubuhnya sangat familiar bagi Chen Xiang. Itu adalah hasil dari mempraktikkan keterampilan sihir dari Sekte Setan Tanah Air kuno. Terlepas dari apakah mereka monster atau iblis, selama mereka ingin menyerang benua Chenwu, kuil api akan menyatukan mereka. Sekarang kita bisa mengambil tindakan, tapi sebelum kita mengambil tindakan, kita harus melakukan beberapa persiapan. Kita harus membunuh kekuatan menengah benua Chenwu. Jika memungkinkan, bukan tidak mungkin untuk membunuh 1 atau 2 pemimpin mereka. Dan Xiang Taoyuan, kerajaan Shenwu Bingtian dan lembah Ichewin sekarang diambil alih oleh beberapa anak kecil, dan Lian Yingxiao dari Pulau Teratai telah naik. Orang yang mengambil alih Pulau Teratai juga masih anak-anak. Mereka semua adalah target utama kami. Adapun pemimpin saat ini dari Pulau Teratai Sekte Taiwu, Guru, kekuatannya terlalu kuat, sulit untuk menyerang secara diam-diam. Setelah Raja Abadi selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang berpura-pura menjadi pembunuh hantu berwajah emas. Jenis ini pembunuhan adalah yang terbaik untuk sekte pembunuh hantu saat ini. Banyak hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang berasal dari kekuasaan. Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk sedikit. Ini juga karakter dari pembunuh hantu berwajah emas ini. Siapapun yang pernah berhubungan dengan pemimpin tertinggi sekte pembunuh hantu tahu bahwa pembunuh hantu yang kuat ini jarang berbicara dan tidak berbicara. Saya bahkan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Suara mereka dapat dimengerti. Bajingan ini, biarkan aku membunuh yang abadi dan yang lainnya. Silakan bermimpi. Kuharap aku bisa membunuhmu satu persatu malam ini. Chen Xiang berpikir dalam benaknya bahwa dia memang bisa menggunakan identitas pembunuh hantu berwajah emas untuk pergi ke sana sekarang. Selama pembunuhan terhadap orang-orang ini dilakukan dengan bersih, tidak akan ada yang tahu. Dewa Abadi berkata lagi, selama sekte pembunuh iblis bisa berhasil, jika beberapa kekuatan besar di benua Chenwu tiba-tiba mati dan pemimpin inti mereka tiba-tiba mati, maka sudah waktunya bagi kita untuk melancarkan serangan besar-besaran.
Adapun waktunya, itu tergantung pada teman-teman dari sekte pembunuh iblis. Daftar, kata Chen Xiang dengan suara yang sangat kaku dan rendah. Yang Jiu Tao segera mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Chen Xiang meliriknya dan menyimpannya. Ada lebih dari selusin nama dalam daftar, termasuk Sui Xianxian, Leng Youlan, dan Mu Qianqian, nama-nama yang dia kenal. Lalu ada Lian Dongsheng, pemilik pulau teratai. Dia adalah putra Lian Yingxiao yang cakap dan relatif kuat. Ini adalah nama di tingkat kepala sekolah, dan sisanya adalah beberapa tetua lain yang lebih berguna. Semuanya adalah orang-orang dengan kebijaksanaan besar dan tokoh penting dalam kekuatan di benua Chenwu. Kapan kita akan melakukannya? Seseorang bertanya. Pertemuan sudah selesai, kata Chen Xiang dingin. Bergerak begitu cepat, banyak orang mengagumi sikap berdedikasi dari sekte pembunuh iblis. Dan sekte pembunuh iblis lebih baik dalam hal semacam ini, jadi mereka sangat percaya pada sekte pembunuh iblis. Jika sekte pembunuh iblis berhasil, kami akan siap memobilisasi para elit kami, terutama semua orang dari alam iblis. Iblis jahatmu pasti akan sangat berguna saat itu. Adapun keuntungan yang didapat setelah perang, kamu tidak harus khawatir tentang itu. Selama kita dapat merebut benua Chenwu dan menemukan urat naga yang tersembunyi di dalamnya, maka seluruh surga kekaisaran akan menjadi milik kita. Siapapun yang berpartisipasi akan bisa mendapatkan manfaat besar di surga kekaisaran. Jika akan sulit bagi mereka untuk hanya mengandalkan diri mereka sendiri, dan mereka juga akan menghadapi risiko kehancuran. Selanjutnya, mereka mendiskusikan bidang-bidang yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing pasukan ketika tiba waktunya untuk menyerang. Chen Xiang mengingat hal ini satu persatu. Kehadiran Chen Xiang dalam pertemuan ini berarti dia bersalah, tetapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dia. Setelah pertemuan berakhir, Chen Xiang pergi lebih dulu, sementara yang lain harus menyaksikan es hitam besar jatuh ke dalam kawah. Chen Xiang hanya berpura-pura pergi. Bahkan, dia diam-diam bersembunyi di bubur api di bawah kawah. Dia memperkirakan es hitam besar hanya akan mencair di kedalaman gunung berapi, dan kemudian orang-orang di atas tidak akan bisa turun. Jika memang ada harta karun di sana, itu miliknya. Bubur api di gunung berapi tidak terlalu panas bagi Chen Xiang, terutama lapisan di permukaannya. Chen Xiang bahkan pernah ke pusat bumi sebelumnya, dan di bawah sana bahkan lebih menakutkan, tetapi dia bisa bertahan. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dan dia telah mengolah tubuh orang suci surgawi, dia bisa menyelam ke dalamnya. Ketika saatnya tiba, bongkahan es hitam raksasa itu juga akan jatuh ke kedalaman. Benda yang ada di dalam es hitam itu sangat besar. Apa itu? Kalau itu tubuh binatang purba, pasti akan meleleh di bawah gunung berapi ini. Kalau itu sesuatu yang bisa dimakan, akan lebih parah lagi. Benar-benar membingungkan, mungkin kamu tidak akan bisa menangkap apapun. Long Shui sangat tertekan. Es hitam itu terlalu besar, dan ada benda-benda raksasa di dalamnya. Jika bisa dimakan, itu akan cukup untuk bertahan lama. Waktu. Dia khawatir itu akan hancur. Kalah. Chen Xiang sudah direndam dalam bubur api, menunggu orang-orang di atas menekan es hitam raksasa. Bab 1194 Jantung Bumi Mencair. Kaisar Tianlong, Anda sepertinya tidak kekurangan makanan, apa yang Anda khawatirkan? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Tidak ada kekurangan makanan sekarang, tapi terkadang aku ingin mengubah nafsu makanku. Hal ini mungkin berasal dari zaman kuno, gumam Long Shui. Roh Chen Xiang berkeliaran dan sudah bisa melihat sekelompok orang bekerja sama untuk menekan bongkahan es hitam yang besar. Seberapa besar benda di dalam Xuanbing ini? Apakah ia menempati seluruh Xuanbing? Bai Yoyo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Chen Xiang berpikir sejenak dan menjawab, tidak, saya pikir itu hanya memakan sedikit, tetapi dibandingkan dengan bongkahan es hitam yang sangat besar ini, benda itu sudah sangat besar. Bai Yoyo berkata, es hitam ini akan memilikinya. Menjadi sangat aneh, mungkin itu disebabkan oleh benda-benda di dalamnya. Itu kuat, besar, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam senjata ajaib penyimpanan. Es misterius ini pasti dipengaruhi oleh benda-benda di dalamnya, dan menjadi seperti ini. Chen Xiang juga masuk akal. Apa itu, Sister Youyo, tahukah Anda? Bai Yoyo terdiam beberapa saat dan berkata, saya tidak yakin.
Jika memang itu yang terjadi, mungkin saja kita akan mengetahuinya wilayah kuno Xuanhan. Alasan pembentukannya. Apakah ini penyebab utama yang menyebabkan wilayah kuno Xuanhan berubah menjadi dunia es dan salju? Chen Xiang terkejut, dan ingin tahu lebih banyak lagi apa sebenarnya benda ini, dan betapa kuatnya benda itu. Bai Yoyo berkata, saya tidak tahu banyak tentang benda itu. Mari kita tunggu sampai kita melihatnya. Es hitam besar didorong turun dari pulau kecil di atas oleh semua orang, dan jatuh dengan keras ke dalam kawah, menyebabkan banyak kebakaran. Bubur semuanya terciprat, dan Chen Xiang, yang berada di tepi, juga pusing oleh gelombang bubur api yang kuat. Gerakannya sangat keras sehingga semburan panas yang kuat naik dari kawah, memaksa pulau yang melayang di udara melepaskan formasi untuk melindunginya, jika tidak, murid-murid di atas tidak akan mampu menahan panas yang mengerikan itu. Setelah menenangkan diri, Chen Xiang segera tenggelam dengan cepat dan mengeluarkan Divine Craftsman's Hammer. Dengan berat Divine Craftsman's Hammer, dia dengan cepat tenggelam untuk mengejar bongkahan besar es hitam. Suhu di bawah memang sangat tinggi. Tapi dia tidak perlu menggunakan Xuanwu Diamond Armor untuk perlindungan. Saat tenggelam, Chen Xiang menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan segera menyusul bongkahan es hitam yang sangat besar. Dia sekarang berada di atas bongkahan es hitam itu. Yang mengejutkannya adalah es itu sudah begitu dalam. Xuanbing tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Orang-orang di pulau terapung itu mengerutkan kening saat mereka melihat gunung berapi yang perlahan mulai tenang. Sepertinya tenggelam sangat dalam. Jika ada harta karun, bagaimana kita bisa menemukannya? Mungkinkah harta karun itu tenggelam begitu saja di bawah? Kata seorang tetua dari sekte api suci. Dewa abadi berkata, jika meleleh dan harta karun muncul, saya bisa merasakannya. Saya akan memiliki metode rahasia untuk mengangkatnya saat itu, jadi tidak perlu khawatir. Kawah tersebut terhubung ke pusat kawah. Bumi, dan itu juga merupakan pintu masuk ke pusat bumi. Shen ketika Xiang melepaskan binatang api kuno terakhir kali, dia mendapatkan kristal ilahi pusat bumi di pusat bumi, yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Ini akan membuat pergerakannya di pusat bumi lebih nyaman, dan dia tidak akan khawatir tentang suhu tinggi. Es hitam raksasa telah memasuki pusat bumi dari kawah, namun masih belum mencair. Jika terlalu dalam, saya khawatir saya hanya bisa mengeluarkan pedang naga api. Terakhir kali Chen Xiang memasuki pusat bumi, dia mengandalkan pedang naga api untuk membuat api di tengah bumi menyingkir. Dewa abadi di atas mengerutkan kening, sepertinya ia telah memasuki pusat bumi. Saya tidak menyangka bahwa ia tidak akan meleleh bahkan setelah mencapai tempat seperti itu. Dan ini juga membuktikan bahwa gunung berapi ini dapat mengarah ke pusat bumi. Bumi. Itu hanya perlu terus berlanjut. Jika tenggelam, saya tidak akan bisa mengendalikannya. Mungkin bongkahan es hitam ini akan tenggelam jauh ke dalam pusat bumi. Pusat bumi adalah sesuatu yang membuat orang sedikit takut ketika mendengarnya, terutama tempat yang sangat terkenal. Orang-orang di sini sudah tidak asing lagi dengan alam api hati. Nyala api di sana bahkan lebih mengerikan sekarang, dan mereka hanya bisa berkeliaran di luar. 1 jam kemudian, es hitam besar telah tenggelam semakin dalam ke pusat bumi, dan es hitam tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Chen Xiang juga merasakan sakit yang membakar di tubuhnya saat ini. Dia diam-diam menggunakan teknik penguatan Xuanwu untuk meredam tubuhnya. Dia sekarang berada di atas es hitam yang tenggelam, menunggu es itu mencair. Bukankah benar bahkan pusat bumi pun tidak dapat melelehkan bongkahan es hitam ini? Ini terlalu kuat, kata Chen Xiang terkejut. Sepertinya benda itu tidak diragukan lagi. Jika bisa meleleh, kamu bisa melihat apa itu. Bai Yoyo semakin menegaskan idenya. Apa itu dan bisakah dimakan? Long Sui bertanya. Tidak. Bisakah itu digunakan untuk bertarung? Long Sui bertanya lagi. Saya tidak tahu. Apa yang saya ketahui tentang benda itu hanyalah beberapa legenda. Saya membacanya dari buku kuno keluarga Bai saya ketika saya berada di dunia iblis. Saat itu, saya sedang mempraktikkan kekuatan es, jadi saya membaca banyak buku tentang es yang kuat. Sesuatu dengan kekuatan besar, saya tidak sengaja melihat catatan tentang benda ini. Benda apa itu? Saudari Yoyo, tolong berhenti pamer.
Chen Xiang merasa gatal di hatinya dan ingin segera memecahkan kebekuan misterius itu. Bai Yoyo kehilangan suaranya lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tunggu, kamu akan mengerti lebih baik jika kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri." 2 jam lagi berlalu, dan Chen Xiang telah mengeluarkan pedang naga api, dan dia terasa itu akan tenggelam ke dasar, tepat ketika dia mengira es hitam tidak akan mencair. Dia tiba-tiba merasakan bongkahan besar es hitam itu bergetar sedikit. Akhirnya ada reaksi, Chen Xiang sangat gembira dan segera menjadi energik. Orang-orang di atas telah pergi, dan hanya Dewa Abadi yang masih di sana, mengerutkan kening pada cairan api merah menyala di bawah. Itu tidak meleleh, tapi retak. Chen Xiang merasa sangat aneh. Banyak retakan muncul pada es hitam besar ini, lalu tiba-tiba meledak, berubah menjadi bongkahan kristal es kecil dan menghilang ke dalam bubur api. Cara pemecahannya sama dengan es hitam lainnya. Ini, Chen Xiang melihat apa yang ada di dalam Xuanbing. Ternyata itu adalah sebuah monumen yang sangat besar. Monumen ini terasa sangat familiar baginya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Segera, Chen Xiang menyadari bahwa dia bukan pernah melihat monumen raksasa ini sebelumnya, tetapi dia merasa aura monumen raksasa ini sangat familiar, dan keakraban ini berasal dari keinginannya untuk membunuh Dewa Kematian. Ada jiwa yang sangat kuat di hati Dewa Kematian saat ini. Chen Xiang merasa jiwa itu mempengaruhi dirinya, jadi dia merasa monumen raksasa ini sangat familiar. Tentu saja, ini bendanya. Meskipun Bai Yoyo sudah menduganya, dia masih terkejut. Cepat dan simpanlah. Chen Xiang tidak segera bertindak, tetapi bertanya dengan serius, benda apa ini? Dewa pembunuh jiwa di dalam hati sangat menakutkan, bahkan Bai Hu berkata demikian, dan tablet batu ini sepertinya ada hubungannya dengan jiwa itu. Chen Xiang khawatir akan terjadi kecelakaan jika tablet raksasa ini dimasukkan ke dalam Youyao. Cincin. Konon awalnya digunakan untuk menstabilkan Bingtian. Namun entah kenapa, monumen ilahi penekan surga ini tidak muncul di Bingtian, melainkan menghilang. Monumen juga tidak muncul. Sekarang dapat dipastikan ada bagian yang muncul di Kaisar Tian, yang menyebabkan wilayah kuno Xuanhan dibekukan. Bai Hu mengatakan sebelumnya bahwa ketika wilayah kuno Xuanhan tidak dibekukan, itu sangat berbahaya di dalam. Chen Xiang buru-buru meletakkan bagian ini setelah menyingkirkan monumen ilahi penekan surga. Dia diam-diam terkejut. Dia berkata, mungkinkah monumen ilahi penekan surga ini tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menekan wilayah kuno Xuanhan? Ternyata menjadi tempat yang berbahaya. Bai Yoyo mengangguk dan berkata, mungkin tempat itu lahir bersama Kaisar Tian. Asal-usul monumen ilahi penekan surga ini tidak diketahui, tetapi kekuatan ilahinya tidak terbatas. Dan monumen penekan surga ini monumen ilahi dapat melepaskan kekuatan es yang kuat. Mungkin wilayah kuno Xuanhan adalah monumen penekan ini. Disebabkan oleh monumen dewa. Apakah seseorang dengan sengaja meninggalkan monumen dewa penekan surga di wilayah kuno Xuanhan? Bagaimana es hitam aneh itu terbentuk? Saya tidak percaya bahwa es hitam berbentuk itu terbentuk secara alami. Chen Xiang selalu bingung dengan ini. Dan harta karun di Xuanbing jelas bukan suatu kebetulan. Wilayah kuno Xuanhan adalah tempat yang sangat berbahaya, ini terkait dengan apakah di Tian akan stabil di masa depan. Sebaiknya Chen Xiang mengetahui situasinya sebelum meninggalkan di Tian. Jika tidak, setelah dia naik, akan terjadi mutasi yang tidak terduga di wilayah kuno Xuanhan di Tian dalam masalah. Aneh, kenapa hilang? Benda apa yang ada di dalamnya? Aku merasa itu cukup besar. Ketika aku hendak mengambilnya, tiba-tiba menghilang. Dewa abadi dari kuil api mengerutkan kening dengan kebingungan di wajahnya. Bab 1195 Rahasia Kembali. Jauh di lubuk hati bumi, Chen Xiang tidak dapat memeriksa monumen Dewa Penekan Surga dengan cermat. Dewa abadi di atas sepertinya bisa merasakan pergerakan es misterius, tapi dia tidak memperhatikanmu. Long Sui memperhatikan bahwa Dewa abadi di atas sedang memperhatikan sesuatu. Itu bagus, aku akan segera pergi dari sini dan menjalankan misiku. Senyum muncul di wajah Chen Xiang. Apa yang disebut misinya adalah membunuh orang-orang dalam daftar, beberapa dari mereka adalah dia mengenalnya, jadi tentu saja dia tidak akan membunuhnya. Chen Xiang keluar dari kawah dan pergi dengan tenang tanpa membiarkan Dewa Abadi menyadarinya. Dia menjauh dari gunung api suci dan berubah menjadi pria paruh baya biasa.
Dia memasuki kota api suci dan kemudian berteleportasi dari kota api suci ke kota lain. Setelah beberapa kali teleportasi, dia tiba di kota penakluk naga. Kota penakluk naga masih sama seperti sebelumnya, dikatakan telah dikepung oleh iblis berkali-kali. Namun, formasi pertahanan kota yang dibentuk oleh tentara Dewa Singa Besi bukanlah vegetarian, ditambah dengan energi kuat yang diberikan oleh naga. Vena, kota penakluk naga ini tidak bisa dihancurkan. Li Baojun tidak berada di kota penakluk naga, dan Chen Xiang kembali dengan tenang. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa dia telah keluar dari segel, jadi dia harus tetap bersikap rendah hati. Li Baojun tidak ditemukan di kota Jianglong, jadi dia memasuki tempat pemakaman naga jahat. Sekte penakluk naga telah merekrut banyak murid yang luar biasa. Murid-murid ini telah disaring dengan cermat dan dikenali oleh banyak orang. Lan Lan dan Yan Yanran juga bertanggung jawab untuk menyelidiki latar belakang murid-murid ini untuk mencegah siapapun menyelinap ke dalam sekte penakluk naga. Mereka yang latih murid-murid ini orang-orangnya adalah Duan Chong dan beberapa orang tua dari klan Pusat Bumi. Yun Xiaodao dan yang lainnya masing-masing bertanggung jawab atas sekelompok murid. Mereka adalah bos dari banyak murid sekte penakluk naga. Untuk meningkatkan pengalaman praktis mereka sering berkelahi. Peralatannya nyaman dan tingkatnya sangat tinggi, semuanya disediakan oleh kerajaan surgawi senjata ilahi. Sedangkan untuk ramuan, apalagi mereka. Jiang Longmen adalah kekuatan ramuan yang kuat, jadi dalam waktu singkat, Jiang Longmen mengolah sejumlah besar murid yang luar biasa lahir, tetapi banyak kekuatan yang tidak mengetahuinya. Li Baojun berada di markas gerbang penakluk naga di dalam tempat pemakaman naga jahat. Dia baru saja keluar dari pengasingan untuk memurnikan ramuan ketika dia melihat Chen Xiang duduk di aula kecil kediamannya. Haha, aku tahu kamu bisa keluar tepat waktu. Li Baojun melihat bahwa Chen Xiang terlihat baik dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa lega ketika Chen Xiang kembali. Faktanya, dia khawatir tentang hal itu, dan Chen Wu benua akan diserang pada saat itu. Jika Chen Xiang tidak mengambil tindakan, saya khawatir akan sangat memusingkan untuk menyelesaikan beberapa masalah pada saat itu. Orang yang membuka segelnya tidak bisa menjebakku. Chen Xiang tertawa dan berkata, Penatua Li, berapa banyak murid yang kita miliki sekarang? Ada lebih dari 30.000, dan mereka semua direkrut oleh anak-anak nakal itu. Diizinkan memasuki tempat pemakaman naga jahat hanya setelah mendapat persetujuan dari kami, orang-orang tua. Li Baojun berkata, jangan khawatir, saya juga telah mengubah gerbang penaklukan naga menjadi beberapa area. Murid tidak dapat memasuki beberapa tempat penting, jadi jangan khawatir. Mereka main-main. Ya. Chen Xiang mengangguk, dia sangat percaya pada sikap Li Baojun dalam melakukan sesuatu. Tidak banyak orang yang tahu tentang kepulanganmu. Kenapa tidak ada berita tentang kuil api? Li Baojun bertanya. Chen Xiang keluar dari segelnya, dan kuil api belum menemukannya. Masalah ini tidak boleh diketahui terlalu banyak orang. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiang, Li Baojun memahami niat Chen Xiang, tetapi dia masih tidak mengerti. Kepala sekolah, jika Anda membiarkan kuil api menyerang Chen Xiang, adapun Mudalu, maka kita setidaknya memiliki seseorang yang bisa memaksa penguasa kuil api, yaitu Raja Abadi, dan Tetua Agung kita tidak tahu di mana dia berada. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan dari istana akan selama saya tidak terekspos di kota Xuanbing, penguasa istana tidak akan keluar. Selanjutnya, kita hanya perlu melakukan penyergapan dan membunuh semua orang yang menyerang benua Chenwu. Kita pasti memiliki kekuatan. Ketika saatnya tiba, saya juga akan mengambil tindakan secara diam-diam. Chen Xiang sekarang memiliki identitas lain, pembunuh iblis berwajah emas dari sekte pembantaian iblis. Dia tersenyum sedikit dan berkata, saya sekarang telah menembus aliansi mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukannya sampaikan informasi terbaru mereka kepada mereka. Aku akan memberitahumu rencana pertempurannya. Nakal sekali. Li Baojun juga tertawa. Saya sekarang adalah pembunuh hantu berwajah emas dari sekte pembunuh setan. Mereka memberi saya daftar pembunuhan dan meminta saya untuk membunuh orang-orang ini. Chen Xiang mengeluarkan daftar itu dan menyerahkannya kepada Li Baojun. Li Baojun kaget. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan berpura-pura menjadi pembunuh hantu berwajah emas. Setelah melihat daftarnya, dia mengerutkan kening. Mereka semua adalah tokoh penting.
Jika kekuatan di benua Chenwu kehilangan angka-angka ini dan mereka menyerang, konsekuensinya akan menjadi bencana, Li Baojun mengerutkan kening. Ya, tapi jika orang-orang ini ada di sini, mereka akan menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menyerang. Jika sebagian besar orang di daftar ini mati, mereka akan melancarkan serangan mendadak, dan orang-orang yang datang mungkin adalah elit. Jumlahnya pasti cukup banyak, kata Chen Xiang. Ketika saatnya tiba, kami akan menyergap mereka di sana dan membuat mereka lengah. Li Baojun mengerti apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke kerajaan surgawi senjata ilahi dan Siang Taoyuan. Penatua Li, atur saja tenaga Anda dan tunggu serangan kapan saja. Di sana untuk memastikan tidak ada yang salah. Saya tahu, saya akan membuat pengaturan. Apakah Anda ingin memberitahu bocah-bocah kecil itu tentang kepulangan Anda terlebih dahulu? Li Baojun bertanya. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, jangan beritahu Xiao Dao dan yang lainnya untuk saat ini. Setelah menyapa Li Baojun, Chen Xiang meninggalkan tempat pemakaman naga jahat dan meminta Li Baojun untuk menuntut Duan Chong tentang rencana ini. Mereka yang dibunuh oleh kuil api hingga gerbang pembunuh iblis semuanya adalah orang-orang tingkat tinggi di beberapa kekuatan, dan mereka semua adalah tokoh penting yang memastikan operasi kekuatan yang stabil. Setelah pembunuhan berhasil, kekuatan tersebut akan berada dalam kondisi yang sangat baik. Kekacauan dalam waktu singkat, dan yang terbaik adalah menghentikannya saat itu juga. Chen Xiang datang ke kerajaan surgawi senjata ilahi dan diam-diam pergi mencari Sui Xianxian. Sui Xianxian dan Leng Youlan keduanya sangat sibuk saat ini. Mereka tidak hanya harus berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka juga harus memandu tata letak beberapa formasi besar. Terkadang mereka juga harus menyempurnakan beberapa senjata sihir yang kuat untuk mereka. Murid Chen Xiang juga menunggu di kediaman mereka. Pada malam hari, saya menunggu sampai mereka kembali. Kakak akan segera disegel selama 10 tahun. Dia awalnya menyebarkan berita dari dalam, mengatakan bahwa dalam 10 tahun kuil Dewa Api akan menyerang benua Chenwu. Jika hari itu tiba, aku tidak tahu apakah saudaraku bisa datang kembali. Leng Youlan sedang duduk di aula, minum teh beraroma untuk menghilangkan rasa lelah. Terlepas dari apakah dia bisa kembali atau tidak, kita harus bersiap sepenuhnya. Jika kita tidak bisa melindungi kerajaan surgawi dari senjata ilahi, bagaimana kita akan menghadapi tuannya ketika kita pergi ke surga di masa depan? Sui Xianxian memiliki pandangan yang berat di wajahnya. Tentu saja dia berharap Chen Xiang bisa kembali, tapi dia juga Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Chen Xiang berjalan keluar ruangan di dalam dan berkata sambil tersenyum, bagaimana peristiwa besar seperti itu bisa melibatkan saya? Mendengar suara Chen Xiang, tubuh halus Sui Xianxian dan Leng Youlan bergetar, dan kemudian mereka melihat suara itu dengan terkejut. Arahnya memang Chen Xiang. Bab 1196 Kematian Palsu. Ketika Leng Youlan melihat Chen Xiang tiba-tiba muncul, dia bergegas mendekat dan memeluk Chen Xiang dengan erat. Saudaraku, aku tahu kamu bisa membuka segel bajingan itu, haha, Leng Youlan tertawa dan menepuk punggung Chen Xiang dengan penuh semangat. Sui Xianxian menghela nafas lega. Mereka sangat gugup setiap hari selama bertahun-tahun ini, karena jika kuil api menyerang benua Chenwu, tidak akan mudah untuk melawan. Anda harus tahu bahwa kuil api telah menyatukan banyak kekuatan, termasuk yang dari alam iblis. Melihat Chen Xiang kembali, Sui Xianxian yang sempat tegang selama berhari-hari akhirnya rileks, karena di dalam hatinya, Chen Xiang mampu menyelesaikan semua krisis. Chen Xiang dengan lembut memeluk Sui Xianxian, mencium keningnya, dan berkata sambil tersenyum, Xianxian, aku merasa kamu semakin mirip dengan Sister Meng Er sekarang. Kamu bajingan kecil, aku memikirkan tentang Sister Meng Er semua sepanjang hari. Sui Xianxian dia mendengus. Saudaraku, kamu keluar dari segel omong kosong itu, mengapa tidak ada berita sama sekali? Leng Youlan sangat bersemangat saat ini, karena ketika perang datang, dia pasti bisa bertarung dengan Shen Xiang. Sui Xianxian dengan cepat mengetahui alasannya dan tersenyum pada Leng Youlan, Youlan, kuil api mungkin tidak tahu tentang keluarnya suamimu sekarang, jadi penguasa kuil harus tetap mematuhinya, kata Leng Youlan. Xie mengerti dan segera mengangguk, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan mengambil tindakan secara diam-diam. Chen Xiang berkata, tidak hanya itu, ada juga beberapa rencana yang saya ingin Anda bekerja sama. Ini bisa sangat kejam.
Kami akan sangat merusak kekuatan seperti kuil api. Sui Xianxian berkata, apa rencananya? Chen Xiang mengeluarkan daftarnya, dan kemudian memberitahu kedua wanita itu bahwa dia telah berpura-pura menjadi pembunuh hantu topeng emas dan menyelinap ke dalam aliansi. Kerjasama Anda akan dibutuhkan ketika saatnya tiba. Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan dunia luar, bahkan para murid dari surga senjata ilahi dan lembah Icewin, mengetahui bahwa semua orang penting dalam daftar yang terkait dengan Anda adalah mati. Sui Xianxian segera mengerti, mari kita memalsukan kematian dan membuat kuil api dan aliansi mereka salah mengira bahwa kita berada dalam kekacauan. Ketika mereka menyerang, kita akan memusatkan upaya kita untuk menyergap dan melenyapkan mereka. Yang pasti, mereka pasti akan mengirim murid elit. Persis seperti ini, aliansi mereka pasti akan memusatkan sebagian besar elit mereka untuk menyerang Anda, dan ketika saatnya tiba, pasukan utama kita juga akan mengirimkan semua pasukan mereka untuk membunuh orang-orang ini. Pihak Jiang Longmen saya telah membuat pengaturan. Leng Youlan berkata, ketika kita kembali dari kematian dan berpartisipasi dalam pertempuran, maka saudaraku, kamu tidak akan dapat bertahan dalam aliansi itu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, kamu dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Sui Xianxian berkata, kami memalsukan kematian, dan pada saat yang sama kami dapat memberikan kesempatan kepada penerus yang kami latih untuk mengalaminya. Anda telah melatih penerus Anda, pria atau wanita. Sui Xianxian memutar matanya ke arahnya, dasar bajingan kecil, apakah kamu begitu peduli dengan hal ini? Selama orang-orang dari Divine Weapon Heaven dan Icewin Valley memalsukan kematian, setengah dari orang-orang dalam daftar akan hilang. Chen Xiang merasa bahwa dia bisa kembali dan menyerahkan misinya. Awalnya, dia berencana untuk mengikat Dan Xiang Taoyuan. Tapi dia pikir lebih baik melupakannya dan hanya memusatkan kekuatan Dan Xiang Taoyuan untuk berjaga-jaga. Dalam hal ini, sebaiknya kamu membuat pengaturan malam ini, dan kemudian berita kematianmu akan tersebar besok pagi. Ya, waktu kematiannya pasti lebih baik. Kita tidak bisa mati bersama dengan orang-orang dari Icewin, Dale dan Kerajaan Dewa. Aku akan pergi mencari mereka. Kian, minta dia untuk membawa beberapa orang ke sana. Aku akan mendiskusikannya dengan beberapa tetua. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu akan mengetahui berita kematianku besok pagi. Sui Xianxian tersenyum nakal. Bagaimana denganku, kapan waktu yang tepat bagiku untuk mati? Leng Youlan bertanya sambil tersenyum. Kamu bersama, jadi waktunya bisa sama. Chen Xiang menyentuh rambut putihnya dan berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, kamu akan memalsukan kematianmu, tetapi jangan keluar dan bermain-main, kalau tidak rencanaku akan hancur. Leng Youlan cemberut dan berkata, jangan menganggapku terlalu buruk. Aku telah bermain dengan rencana berbahaya seperti ini. Setelah berbicara dengan Sui Xianxian dan Leng Youlan, Chen Xiang bergegas ke Dan Xiang Taoyuan, dia selalu menggunakan seni perubahan untuk menyelinap masuk. Dia tidak ingin orang lain melihat bahwa seseorang telah pergi mencari orang-orang ini. Wu Qianqian juga sama sibuknya dengan dua wanita dari kerajaan surgawi senjata ilahi, menyempurnakan ramuan, berlatih, dan melatih kepala sekolah berikutnya. Untungnya, mereka semua memiliki beberapa formasi waktu yang dapat memberi mereka banyak waktu. Larut malam, Wu Qianqian sibuk sepanjang hari, berendam di sumber air panas di dalam gua. Mata air spiritual dapat menghilangkan rasa lelah, menguatkan tubuhnya, dan melembabkan pembuluh darah di tubuhnya. Tepat ketika dia merasa nyaman, dia mendengar terdengar batuk, dia sangat terkejut sehingga dia buru-buru melepaskan bola cahaya putih, melilitkannya ke tubuhnya, dan mengeluarkan pedang pada saat yang bersamaan. Kian, ini aku, kata Chen Xiang di luar ruangan batu. Chen Xiang. Wu Qianqian terkejut dan buru-buru meletakkan pedangnya, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari ruangan batu dengan mata air spiritual. Gua tempat Wu Qianqian berada dilindungi dengan sangat ketat oleh formasi, bahkan jika seseorang datang dengan token giok, dia akan segera mengetahuinya. Tetapi ketika Chen Xiang muncul di sini, tidak ada gerakan sama sekali. Wu Qianqian juga sangat senang karena Chen Xiang bisa keluar dari segel pada saat ini, tapi sekarang dia memandang Chen Xiang dengan aneh. Rambut Wu Qianqian basah dan dia hanya mengenakan jubah, dia terlihat menawan dan menggoda.
Chen Xiang melihat Wu Qianqian menatapnya dengan tatapan itu, dan dia buru-buru menjelaskan, saya tidak mengintip. Wu Qianqian terkekeh, saya tidak mengatakan kamu mengintip. Kemudian, Wu Qianqian bersandar di bahu Chen Xiang. Dada, dengan lembut memeluk pinggang Chen Xiang, dan berkata dengan lembut, alangkah baiknya jika kamu bisa kembali. Kamu telah mengkhawatirkanku selama ini. Chen Xiang mencium bibirnya dan berkata, aku keluar dari segel itu, Huo Kuil tidak tahu. Wu Qianqian menyadari bahwa Chen Xiang memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya, jadi dia mengangguk, karena akrab dengan Chen Xiang, dia bisa memikirkan sesuatu. Chen Xiang menceritakan rencananya, dan setelah Wu Qianqian mendengarnya, dia bertanya, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Jika berita kematian Youlan dan Xian Xian keluar, Anda dapat diam-diam mengeluarkan perintah dukungan kepada Dan Xiang Taoyuan. Mengatakan bahwa itu untuk melindungi senjata ilahi kerajaan surgawi dari serangan. Saya akan memberitahu Anda tentang tindakan spesifik pada saat itu. Chen Xiang memberi Wu Qianqian beberapa bahan obat, yang semuanya memiliki kualitas lebih tinggi, sehingga dia bisa gunakan mereka untuk mempelajari cara memurnikan lebih banyak obat. Setelah meninggalkan Dan Xiang Taoyuan dengan ramuan berkualitas tinggi, Chen Xiang pergi ke kota api suci lagi, menunggu berita keluar. Begitu berita keluar, dia harus pergi ke sekte api suci segera, sehingga dia bisa mengetahui rencana tindakan spesifik aliansi tersebut. Benua Chenwu telah diserang oleh berbagai kekuatan, apalagi beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang sangat lumrah, karena konon akan ada pusat langit kaisar baru, dan akan muncul urat naga kedua, sehingga akan menimbulkan bencana seperti itu. Tepat setelah fajar, berita menyebar ke kota api suci. Pemimpin kerajaan surgawi senjata ilahi dan beberapa tetua penting semuanya diracun dan mati. Pada saat ini, seluruh kerajaan surgawi senjata ilahi berada dalam kekacauan. Bab 1197 Pembunuhan Hantu Berwajah Merah. Pembunuhan para petinggi kerajaan senjata ilahi adalah hal biasa di mata banyak orang, namun mereka tetap terkejut. Semua orang tahu alasan pembunuhan tersebut. Selama mereka bisa merebut kerajaan senjata ilahi, mereka akan melakukannya bisa membobol Chenwu wilayah tengah benua, dan dilihat dari penyebab kematiannya, beberapa orang menduga bahwa Demon Shaman lah yang melakukannya, karena Demon Shaman pandai menggunakan racun. Chen Xiang segera pergi ke Gunung Shengyan dalam daftar yang diberikan kepadanya oleh kuil api, hanya setengah dari orang-orang yang dibunuh, tetapi dia merasa cukup bagi kuil api untuk memanggil pasukan untuk menyerang. Sui Xianxian adalah istri Chen Xiang, dan Leng Youlan adalah saudara angkat Chen Xiang. Jika mereka mati, bagaimana mereka bisa mengancam Chen Xiang di masa depan? Beritahu aku. Penguasa kuil api sangat marah setelah mengetahui berita itu. Chen Xiang juga memikirkan masalah ini di awal, jadi dia berspekulasi bahwa ada konflik di dalam kuil api. Pemimpin kuil ingin memerasnya, tetapi seseorang ingin buru-buru merebut benua Chenwu. Ini juga membuatnya berpikir apakah ada adalah sesuatu di dalam markas kuil api. Ada juga Raja Abadi yang disembunyikan, jika tidak, Raja Abadi tidak akan pernah berani menyerahkan daftarnya kepadanya. Tuan Istana, sepertinya orang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus berjaga di sini? Seorang lelaki tua bertanya kepada kepala istana kuil api. HMPH, tentu saja kita harus menjaga tempat ini. Jika Chen Xiang keluar dan mengetahui hal ini, saya berani mengatakan dia pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Mengapa para idiot ini tidak memikirkan pentingnya kedua wanita ini? Kedua wanita ini setara dengan mengambil alih setengah dari benua Chenwu. Penguasa kuil api sangat marah. Raksasa dari semua kekuatan terkejut. Kepala sekolah baru dari sekte Taiwu dan beberapa tetua juga telah menerima pesan dari prajurit ilahi kerajaan surgawi yang meminta bantuan. Mereka harus bersiap untuk memberikan bala bantuan kapan saja, karena pada saat itu prajurit ilahi kerajaan surgawi akan menjadi terobosan terbesar. Titik dalam serangan di benua Chenwu. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan lain di benua Chenwu, dan Jiang Longmen mengirimkan sejumlah besar elit. Yun Xiaodao, yang tidak mendapat informasi dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Shen Xiang, sangat marah. Tetapi Duan Chong dan Li Baojun menenangkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk bertarung. Karena jumlah mereka akan banyak. Menyerang benua Chenwu.
Reaksi dari semua pihak seperti yang diharapkan Shen Xiang. Saat ini, dia sudah berpakaian seperti pembunuh hantu berwajah emas dan menuju gerbang api suci. Begitu dia keluar dari kota api suci, dia melihat seseorang mengikutinya. Dia pura-pura tidak tahu dan terus bergerak maju. Setelah dia jauh dari kota api suci dan memasuki hutan pegunungan, orang yang mengikutinya tiba-tiba dipercepat dan bergegas ke arahnya. Ini adalah pemimpin dari sekte pembunuh iblis berwajah merah. Chen Xiang terkejut. Dia telah menggunakan seni bepergian di 9 surga dan melihat bahwa orang yang mengejarnya adalah seorang pria yang mengenakan pakaian jubah hitam dengan wajah berdarah topeng merah. Inilah pembunuh hantu berwajah merah yang legendaris. Chen Xiang tidak mempercepat untuk melarikan diri karena ini adalah miliknya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika tidak, pembunuh hantu berwajah merah tidak akan menyusul. Pembunuh hantu misterius berwajah merah, belum ada yang memberitahukan wajah aslinya, dan tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan, tidak ada yang tahu kekuatannya, tidak ada yang mendengar suaranya, dan dia jarang muncul, tapi dia bisa mengendalikannya. Seluruh dunia gerbang pembunuh hantu. Pembunuh hantu berwajah merah muncul di depan Shen Xiang, dan aura di tubuhnya membuat Chen Xiang merasa sedikit gugup. Pembunuh hantu berwajah merah itu sangat kuat, membuatnya tiba-tiba merasa sangat merepotkan. Kamu membunuh orang-orang itu? Pembunuh hantu berwajah merah itu benar-benar berbicara. Suaranya sangat rendah dan agak menakutkan. Itu adalah suara seorang wanita tua. Pembunuh hantu berwajah merah ini ternyata adalah seorang wanita. Iya. Jawab Chen Xiang dingin. Dia khawatir dia akan terlihat, jadi dia siap bertarung. Kamu mungkin tidak memiliki kekuatan itu. Suara hantu berwajah merah itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Tapi aku yang melakukannya. Chen Xiang tidak menyangka pembunuh hantu berwajah merah itu akan curiga karena masalah ini. Dia hanya berharap pembunuh hantu berwajah merah itu tidak melakukan kontak dengan orang-orang dari kuil api. Jika tidak, rencananya akan hancur. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang saya lakukan bersama dengan Anda. Anda sendiri yang mengetahuinya. Bagaimana Anda melakukannya jika Anda tidak dapat membunuh orang-orang itu? Chen Xiang memang telah memikirkan hal ini sebelumnya, karena orang-orang dalam daftar itu memang benar. Mereka semua sulit untuk dibunuh ketika kuil api memberinya daftar ini. Seharusnya seluruh sekte pembunuh iblis dikirim, termasuk pembunuh iblis berwajah merah ini. Tentu saja, Chen Xiang tidak bisa memberitahu pemimpin pembunuh iblis. Jadi dia bertaruh bahwa pembunuh iblis tidak akan melanjutkan masalah ini, namun, pembunuh iblis berwajah merah sangat berhati-hati dan bahkan mengejarnya. Kamu seharusnya tidak meragukan kekuatanku, kata Chen Xiang dingin. Oh, kamu melakukan ini karena kamu pikir kamu lebih kuat dariku. Kamu ingin menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menyandang gelar Raja Pembunuh Iblis. Pembunuh iblis berwajah merah menjadi marah. Chen Xiang mengerti sekarang dan diam-diam menghela nafas lega. Pembunuh hantu berwajah merah awalnya khawatir dia akan merebut tahta, dan sekte pembunuh hantu memang memiliki aturan tingkat atas yang begitu kejam. Jika pembunuh hantu berwajah perak membunuh si pembunuh hantu berwajah emas, lalu bisa mendapatkan topeng lawan. Hanya ada satu pembunuh iblis berwajah merah di atas pembunuh iblis berwajah emas, juga dikenal sebagai Raja Pembunuh Iblis, tidak mudah untuk membunuhnya. Itu benar, aku sudah lama memikirkan topengmu. Chen Xiang merasakan niat membunuh dari pihak lain dan meninju bahu hantu berwajah merah itu dengan cepat. Hantu berwajah merah sudah lama berjaga, namun ia masih dikejutkan oleh hantaman yang menggelegar tersebut, seperti yang dia katakan sebelumnya. Hantu berwajah emas seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada fluktuasi energi sejati. Mungkinkah itu kekuatan tubuh fisik? Pembunuh hantu berwajah merah tidak bisa mengelak. Saat tinju mengenai bahunya, dia menebak kekuatan ini dalam pikirannya. Tidak, ini, pembunuh hantu berwajah merah tiba-tiba merasakan setelah terkena pukulan, bahu kirinya tiba-tiba menjadi lebih ringan dan lembut. Ketika dia merasakannya dengan hati-hati, seluruh lengan kiri dan tulang bahu kirinya telah hilang. Telapak tangan iblis pengubah tulang, yang dapat menghilangkan tulang secara langsung, adalah keterampilan sihir tertinggi di dunia iblis. Pembunuh hantu berwajah merah sangat terkejut bahwa pihak lain mengetahui keterampilan sihir semacam ini. Sekarang dia juga merasakan bahwa pihak lain partainya memiliki kekuatan untuk membunuh tokoh-tokoh penting di kerajaan surgawi senjata ilahi.
Aku ingin topengmu. Pukulan kedua Chen Xiang datang dengan segera, mengenai bahu hantu berwajah merah lainnya. Kekuatan pembunuh iblis berwajah merah ini mungkin berada di sekitar tahap akhir keabadian manusia. Menurut penilaian Long Shui, dia seharusnya berada di puncak keabadian manusia. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi raja abadi. Chen Xiang menggunakan kekuatan tubuh orang suci surgawi ditambah energi sejatinya. Tidak sulit menggunakan telapak setan transformasi tulang untuk meluluhkan tulang lemah lawan. Hayalan, jangan mengira kamu bisa membunuhku jika kamu tahu cara mengubah telapak tangan iblis tulang. Semburan kabut merah muda tiba-tiba muncul di tubuh hantu berwajah merah. Ternyata itu adalah kabut yang sangat beracun. Seperti roh jahat, dengan gigi dan cakar menutupi Chen Xiang. Semua orang tahu bahwa pembunuh iblis pandai menggunakan racun, dan memiliki racun yang begitu kuat adalah hal yang wajar. Setelah Chen Xiang diselimuti kabut merah muda, dia kemudian melihat baja yang tak terhitung jumlahnya menembus udara. Jika itu orang lain, lubang yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuhnya dalam sekejap, dan baja ini sangat beracun. Bab 1198 tidak bisakah saya datang? Pembunuh hantu berwajah merah telah sangat berhati-hati selama bertahun-tahun, hanya untuk membiarkan dirinya hidup lebih lama. Tidak ada yang tahu identitas aslinya, jadi dia percaya bahwa dalam pertempuran, dia bisa lebih unggul karena kemampuannya yang tak terduga. Terutama mereka yang dia menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan racun yang kuat selama bertahun-tahun. Namun, dia juga tidak tahu orang seperti apa yang dia hadapi. Sepertinya dia adalah pembunuh hantu bertopeng emas yang dia kenal dengan baik, tetapi kenyataannya bukan, melainkan Chen Xiang yang tersegel. Jika racun digunakan, Chen Xiang bisa menjadi nenek moyang dari pembunuh hantu berwajah merah ini. Ketika jarum baja itu menembus, dia sudah menjauh, hanya menyisakan ilusi di tempatnya. Apa itu ilusi? Pembunuh hantu berwajah merah itu segera melihatnya dan pada saat yang sama menghindari pukulannya. Siapa kamu? Pembunuh hantu berwajah merah itu sudah tahu bahwa pembunuh hantu berwajah emas di depannya bukanlah orang yang dia kenal. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Mata Chen Xiang berkedip, lampu merah meledak, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari matanya, memadatkan kekuatan yang kuat, dan langsung menembus tubuh pembunuh hantu berwajah merah. Setiap benang, setelah mematahkan tulang dan meridian di tubuh hantu berwajah merah, dua lampu merah yang relatif tebal menembus dantian dan jantungnya. Penggunaan penetrating demonic eye oleh Chen Xiang berarti lawannya akan hancur. Pembunuh hantu berwajah merah juga mempraktikkan keterampilan iblis, jadi dia tahu betapa kuatnya penetrating demonic eye itu. Ini adalah semacam energi yang dikumpulkan dari semua kekuatan tubuh. Sinar energi yang menakutkan sangat menembus, dan hal yang paling mengerikan tentangnya adalah sulit untuk dicegah. Sinar tersebut dikeluarkan dari mata yang tidak terduga. Selama Anda melihat mata lawan berkedip merah, itu berarti tubuh Anda telah ditembus. Kekuatan sihir Chen Xiang jarang digunakan secara normal, tetapi begitu dia menggunakannya satu demi satu, menyebabkan musuh mati dalam keputusasaan dan ketakutan. Serahkan saja topengmu padaku. Tubuh hantu berwajah merah diserang satu demi satu dengan mata iblis tajam Chen Xiang. Itu penuh dengan lubang dan tidak bisa lebih busuk. Akhirnya, Chen Xiang menampar kepala hantu berwajah merah itu dan melemparkan jiwa, mengaduk kutukan. Ingin menjarah ingatan pihak lain, tetapi pembunuh hantu berwajah merah itu menghancurkan jiwanya pada saat itu, mencegah Chen Xiang untuk berhasil. Dia juga tahu bahwa itu adalah kutukan yang menyerap jiwa, dan setelah digunakan, dia pasti akan kehilangan jiwanya. Jadi dia menghancurkan jiwanya dan tidak membiarkan Chen Xiang mendapatkan ingatannya. Topeng yang kamu punya sudah cukup. Chen Xiang melepas topengnya, mengambil jimat komunikasinya, dan bahkan tanpa melihat wajah si pembunuh hantu berwajah merah, membakarnya menjadi abu dengan api. Chen Xiang mengenakan topeng merah dan terus berlari menuju kota api suci. Dia akan pergi ke gerbang api suci sebagai pembunuh hantu berwajah merah, dan statusnya akan lebih tinggi saat itu. Dan dia tidak perlu memalsukan identitas pembunuh iblis berwajah merah. Dia dapat sepenuhnya mengakui bahwa dia memenangkan pembunuh iblis berwajah merah. Siapapun yang mengetahui sekte pembunuh iblis akan mengetahui aturan dari sekte pembunuh iblis. Sekte Sheng Yan telah lama mengumpulkan tokoh-tokoh tingkat tinggi dari berbagai kekuatan, meskipun tidak satupun dari mereka datang untuk mengajar,
mereka semua adalah orang-orang yang memiliki suara besar dalam satu kekuatan. Dan mereka juga orang-orang yang dipercaya oleh raksasa dari semua kekuatan. Semua orang menunggu sekte pembunuh iblis. Meskipun sekte pembunuh iblis belum membunuh semua orang yang ada di daftar, mereka sangat puas jika bisa membunuh lebih dari setengahnya. Awalnya, mereka tidak menyangka akan membunuh mereka semua, karena semua orang dalam daftar telah terbunuh. Bukan orang biasa. Mampu membunuh beberapa dalam satu malam sudah cukup untuk membuat Anda terkenal sepanjang zaman. Semua orang menunggu di ruang rahasia, dan orang yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka. Orang yang datang ternyata adalah pria bertopeng merah. Bukankah ini Raja Pembunuh Iblis terkuat di seluruh iblis sekte pembunuh? Pemimpin klan pembunuh. Meskipun pemimpin dari sekte pembunuh iblis bukanlah yang terkuat, namun kemampuannya dalam membunuh orang telah membuat takut banyak raksasa. Orang yang menjadi sasaran pembunuh iblis berwajah merah ini kemungkinan besar tidak akan selamat. Penguasa abadi kuil api tertegun sejenak, karena ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan Raja Pembunuh Iblis. Dia sebelumnya menduga bahwa kekuatan Raja Pembunuh Iblis seharusnya berada di puncak tahap akhir manusia abadi. Jika dia memiliki keterampilan membunuh yang hebat, dia akan mampu membunuh dewa abadi tahap awal. Itu bukan tidak mungkin. Ini Raja Pembunuh Iblis, kenapa kamu ada di sini secara pribadi? Tanya dewa abadi kuil api. Bolehkah aku ikut? Semua orang kaget saat mendengar suara familiar ini, karena suara tersebut adalah pembunuh setan cermin yang pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Orang ini sebenarnya memiliki topeng merah. Semua orang segera tahu apa yang sedang terjadi. Setelah membunuh para pemimpin tertinggi kerajaan senjata ilahi, orang ini benar-benar membunuh Raja Pembunuh Iblis dan mendapatkan topeng merah ini. Kekuatan semacam ini juga membuat semua orang yang hadir terkesan. Diam-diam aku mengaguminya, tapi yang lebih penting aku mewaspadainya, karena pria seperti itu terlalu berbahaya. Saya awalnya berencana untuk pergi ke Pulau Teratai keesokan harinya, tetapi setelah kejadian di surga prajurit ilahi, sulit untuk memulai dari sana. Chen Xiang menceritakan alasan mengapa dia hanya menyelesaikan setengah dari tugasnya. Cukup. Selama kerajaan surgawi senjata ilahi kita, seluruh benua Chenwu dapat dihancurkan satu persatu, kata anggota klan iblis. Chen Xiang berkata dengan dingin, izinkan saya setuju dulu. Sekte pembunuh iblis kami telah kehilangan banyak orang dalam operasi ini. Kamu adalah yang terkuat di antara kami, jadi jangan hanya mengirim beberapa tentara dan jenderal ke sana. Semua orang diam-diam membenci Raja Pembunuh Iblis yang baru ini. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, kamu masih membunuh Raja Pembunuh Iblis yang lama, tapi inilah yang baru saja dia lakukan. Kata. Yang ingin dikatakan semua orang adalah bahwa kuil api adalah yang terkuat dan harus mengirimkan orang-orang terkuat dan terkuat untuk membuka jalan. Penguasa kuil api yang abadi berkata, tentu saja, kuil api dan sekte api suci kami akan mengerahkan kekuatan tempur terkuat untuk memastikan bahwa kami berhasil merebut kerajaan senjata ilahi, kemudian mempertahankan kerajaan senjata ilahi, dan akhirnya melancarkan serangan umum untuk menangkap Chenwu dalam satu gerakan. Sekte lain di daratan. Kerajaan surgawi senjata ilahi hanyalah sebuah benteng. Selama berhasil direbut, alam iblis akan mengirimkan sejumlah besar elit secara berturut-turut. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan di alam manusia dan aliansi kuil api. Selama benua Chenwu kehilangan lebih sedikit jika kerajaan senjata ilahi menyediakan senjata ampuh dan senjata ajaib, kekuatan keseluruhan benua Chenwu akan sangat melemah, membuatnya lebih mudah untuk menang. Kerajaan senjata ilahi menyediakan senjata dan senjata ajaib dalam jumlah besar, dapat mengerahkan banyak formasi yang kuat, dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, sehingga juga dianggap sebagai sebuah terobosan. Selanjutnya, semua orang mulai mendiskusikan rute dan rencana penyerangan. Mereka sudah memberitahu berapa banyak orang yang akan mereka kirim, DLL. Ini semua adalah hal yang sangat penting. Ini diingat oleh Chen Xiang. Selama rencananya adalah dikonfirmasi, dia akan membiarkan Long Shui mencoba mencari cara untuk menyampaikan hal-hal penting ini kepada Li Baojun, Sui Xianxian dan Wu Qianqian sesegera mungkin sehingga mereka dapat bersiap untuk merespons dan menyergap. Kuil api juga perlu bertindak cepat untuk mencegah kerajaan senjata ilahi menjadi stabil, jadi mereka terburu-buru dan tidak mempertimbangkan terlalu banyak detail.
Bab 1199 Suara Membunuh Iblis. Kuil Api dan banyak pasukan aliansi sangat yakin dengan operasi ini. Setelah pertemuan, semua orang tersenyum. Dan orang yang tersenyum paling bahagia adalah Chen Xiang. Karena dia juga sangat percaya diri dengan tindakannya. Ini hal spesifiknya. Kami akan mulai mengambil tindakan di malam hari. Saya sudah memberitahu orang-orang kami. Bangun susunan teleportasi di tempat rahasia yang jauh dari kerajaan senjata ilahi. Kami akan menyelesaikan teleportasi malam ini. Kami akan meluncurkan sebuah serang saat fajar besok. Dewa Abadi berkata, ini akan diarahkan oleh guru yang pada saat itu. Semua orang tidak keberatan. Dewa Abadi ini sebenarnya tidak berencana untuk pergi sendiri. Sebaliknya, biarkan pemimpin Sekte Api Suci pergi. Chen Xiang tidak begitu khawatir sekarang. Jika Raja Abadi ini pergi, ini akan sangat merepotkan. Cahaya memegangi Raja Abadi ini. Itu membutuhkan banyak kekuatan. Semua orang pergi. Setiap orang pergi untuk memobilisasi rakyatnya sendiri. Transfer sibuk dimulai. Untuk berkumpul di hutan pegunungan rahasia. Karena Demon Slayer mempunyai kekuatan yang besar. Beberapa tokoh penting dibunuh. Selain itu, orang-orang dari Sekte Pembunuh Iblis tidak cocok untuk berpartisipasi dalam aksi semacam ini. Oleh karena itu, Sekte Pembunuh Iblis tidak perlu mengirim murid apapun. Bahkan Raja Pembunuh Iblis yang baru ini tidak harus pergi. Chen Xiang memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Itu hanya akan disembunyikan. Ambil tindakan secara rahasia. Gunung Shengyan juga telah membangun susunan teleportasi. Sheng Yanshan sudah berjanji. Pada saat itu, mereka perlu memobilisasi sebanyak mungkin orang. Bahkan kuil api pun diperbarui secepatnya. Oleh karena itu, susunan teleportasi yang dibangun di sini sangat besar. Chen Xiang menggunakan susunan teleportasi ini. Ikuti gelombang pertama teleporter ke benua Chenwu. Setelah tiba, Chen Xiang segera menggunakan jimat giok untuk menghubungi Duan Chong. Elder Duan, bagaimana persiapanmu? Chen Xiang sudah bersembunyi. Sebagai Raja Pembunuh Iblis, tidak ada yang bisa memerintahkannya. Mereka semua menunggu di luar kerajaan senjata ilahi. Kami telah membawa lebih dari 20.000 elit. Ada juga formasi kuat yang disempurnakan oleh tentara ilahi Singa Besi. Berapa banyak orang yang akan datang untuk menyerang kerajaan senjata ilahi? Tanya Duan Chong. Untuk merebut kerajaan senjata ilahi dalam satu gerakan, mereka telah meningkatkan kekuatan mereka. Akan ada jutaan orang pada saat itu. Ini tidak termasuk iblis-iblis jahat itu. Hanya ada banyak iblis jahat. Jika tidak ada, waspadalah. Jika Anda tiba-tiba diserang, Anda pasti akan dikalahkan. Duan Chong menarik napas sedikit. Ada banyak dari mereka, tetapi itu tidak berarti mereka sangat kuat. Chen Xiang berkata, saya memikirkan berbagai kekuatan di benua Chenwu dan yang dikirim oleh Sekte Penakluk Naga. Mereka semua adalah murid elit, pasti sangat mudah untuk menghadapi monster jahat itu dan seterusnya. Murid Jiang Longmen kita semua telah tumbuh melalui pelatihan brutal. Mereka pasti akan mampu mengerahkan kekuatan besar dalam pertempuran ini, kata Duan Chong dengan sangat percaya diri. Kemudian Chen Xiang menghubungi Sui Xianxian. Xianxian, jika kamu dan Yulan ingin mengambil tindakan, kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Jika aku tahu kamu masih hidup, aku mungkin tidak bisa terus bertahan dalam aliansi ini. Aku sekarang adalah hantu berwajah merah Raja Pembunuh. Mereka sangat percaya padaku. Chen Xiang sedikit khawatir tentang Leng Youlan yang berapi-api. Aku khawatir gadis naga yang kejam ini tidak bisa menahannya. Saya tahu ini. Ceritakan tentang rencana serangan rinci mereka, tanya Sui Xianxian. Saat ini mereka mengirim sejumlah besar orang ke benua Chenwu. Mereka bersembunyi di hutan kuno. Mereka akan menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Anda harus cepat dan menyergap di jalan. Chen Xiang memberitahu Sui Xianxian rutenya. Pada saat yang sama, biarkan dia memberitahu Qian Qian. Duan Chong menyampaikan berita itu ke Tai Wumen. Kekuatan-kekuatan ini di Pulau Lotus. Mereka sudah mendiskusikannya secara diam-diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat ini, ada banyak orang dan monster jahat yang bersembunyi di hutan pegunungan ini. Jumlah iblis jahat mengejutkan Chen Xiang.
Ada lebih dari 1,5 juta. Namun, kekuatan keseluruhannya sangat lemah. Itu harus digunakan untuk mati. Kelompok setan ini sangat berisik saat ini. Setelah keputusan semua orang, pertama-tama bawalah monster-monster jahat ini dan bunuh mereka. Khusus digunakan untuk memakan kekuatan lawan. Chen Xiang bersembunyi di kegelapan. Setelah belajar, saya merasa tidak enak. Jika lebih dari 500.000 iblis jahat ini bergegas ke depan, penyergapan para elit pasti akan terungkap saat itu. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Akan mempengaruhi rencana mereka. Jadi, Chen Xiang memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Di saat yang sama, dia juga memberitahu Duan Chong dan yang lainnya. Setan-setan ini akan bergegas menuju kematian. Biarkan mereka menyerang dengan hati-hati ketika saatnya tiba. Jangan mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Ini hampir fajar. Ratusan ribu iblis jahat mengeluarkan berbagai macam teriakan. Luas dan luas. Seperti gelombang. Terburu-buru menuju perbatasan surga senjata ilahi. Selama monster jahat ini lewat, semua bunga, tanaman dan pohon dimakan bersih. Menjadi gurun. Pemandangan itu sangat menakutkan. Pembaruan pertama dan orang di balik iblis jahat. Mereka semua diam-diam mengutuk iblis jahat yang belum mengembangkan kecerdasan mereka. Segala sesuatu di pegunungan dan hutan dibiarkan gundul. Buatlah mustahil bagi mereka untuk bersembunyi di belakang. Hal ini membuat jutaan orang tidak dapat menyembunyikan keberadaan mereka. Ikuti setan-setan itu. Berlari cepat menuju kerajaan senjata ilahi. Giliranku untuk mengambil tindakan. Chen Xiang telah menjadi pria paruh baya. Tiba-tiba jatuh dari langit. Saat kakimu menyentuh tanah, tanah berguncang hebat. Apakah kamu akan menyerang kerajaan senjata ilahi? Chen Xiang berkata dengan keras. Ketika gelombang suara ditransmisikan, memprovokasi gelombang kekuatan. Guncangan tersebut menyebabkan sekelompok setan berteriak dan mundur. Tiba-tiba seseorang keluar. Kekuatan di kuil api tidak terkejut. Seorang tokoh penting di kerajaan senjata ilahi meninggal. Sebuah serangan tentu saja diperkirakan terjadi. Namun, mereka percaya bahwa tidak ada orang kuat yang tersisa di kerajaan surgawi senjata ilahi. Itu sebabnya saya tidak takut. Tepat ketika Chen Xiang merasakan beberapa orang kuat terbang di belakang kelompok iblis jahat. Dia segera meraung. Terdengar suara gemuruh yang panjang, tajam dan menusuk. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa ruang itu seperti riak. Itu adalah kekuatan sonik. Ini benar-benar mengguncang ruangan. Kekuatan sonik yang besar. Terburu-buru menuju kelompok monster jahat. Tiba dalam sekejap. Momentumnya seperti mematahkan bambu. Langsung menembus ratusan ribu iblis jahat yang berteriak keras. Ini adalah teknik iblis pembunuh suara. Hati-hati semuanya. Wajah orang kuat dari dunia iblis berubah drastis. Dia buru-buru mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Keterampilan iblis pembunuh suara adalah keterampilan magis dari sekte Shengdan di alam Shengdan. Ia sama terkenalnya dengan kekuatan sihir seperti mata iblis penembus pikiran, telapak tangan iblis pengubah tulang, dan kutukan penyerap jiwa. Ini seperti guntur di dunia iblis. Baik itu digunakan untuk serangan kelompok ataupun solo kill. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Xiang meraung berulang kali. Kekuatan pembunuh suara yang mengerikan menimbulkan gelombang-gelombang suara yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah sekelompok monster jahat terkena gelombang energi sonik pembunuh, tubuh secara bertahap retak. Lalu meledak dengan dahsyat. Ratusan ribu setan. Dalam waktu singkat ini, lebih dari 200.000 orang meledak menjadi kabut darah. Itu mengubah tempat ini menjadi tempat yang dipenuhi kabut darah. Tempat kematian yang berdarah dan menakutkan. Tapi gelombang pembunuhan suara Chen Xiang tidak melemah sama sekali. Dia mengaum dengan liar. Orang-orang di kuil api sangat marah. Terutama orang-orang besar di alam iblis. Tak satu pun dari mereka menyangka orang seperti itu akan muncul tiba-tiba. Hanya berteriak beberapa kali. Biarkan pasukan iblis jahat mereka dihancurkan. Mati tanpa tulang tersisa. Chen Xiang hanya meraung sebentar.
Kelompok monster jahat semuanya berubah menjadi kabut darah. Dan karena orang-orang itu tahu bagaimana menggunakan keahlian mereka untuk melindungi tubuh mereka. Selain itu, teknik iblis pembunuh suara Chen Xiang dirancang untuk menyerang area yang luas. Oleh karena itu, tentara aliansi tidak membunuh siapapun. Bab 1200 perkelahian dimulai. Bertindak sebagai komandan serangan ini, Yang Jiu Tao tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Pasalnya, kemajuannya tidak semulus yang mereka bayangkan. Agar tentara tetap bergerak maju, dia meminta beberapa tetua yang kuat dari Sekte Api Suci untuk menangani Chen Xiang. Jika Anda terus disombongkan oleh orang tersebut, semangat mereka pasti akan sangat berkurang. Tiba-tiba para tetua dari Sekte Api Suci mengepung mereka. Kekuatannya tidak lemah. Chen Xiang pernah melihat mereka di Sekte Api Suci sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka orang-orang tua ini begitu kuat. Dan semua yang ada di tangannya adalah orang-orang yang kuat. Pedang yang diperbarui secepat mungkin semuanya adalah pedang peri. Chen Xiang tidak bisa menggunakan pisau pembunuh setan Azur Dragon dan palu pengrajin surgawi saat ini. Pasalnya Raja Es dihancurkan oleh seseorang yang memegang palu hitam. Jika dia menggunakannya sekarang, itu diketahui oleh kuil api. Tuan istana pasti akan segera datang. Ini tidak baik untuk kerajaan Allah. Seekor elang mengaum di kejauhan. Seekor unicorn dengan sayap elang sedang terbang di atasnya. Ternyata itu adalah elang guntur kilin. Elang yang melonjak akan datang. Saat ini, beberapa tim bergegas keluar dari tanah. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Orang-orang yang memimpin semuanya adalah kenalan Chen Xiang. Yun Xiao Dao, Jurong, Sui Long dan lainnya. Mereka semua sangat kuat saat ini. Dan momentum elit yang mereka pimpin juga sangat kuat. Dia benar-benar menyerbu ke dalam pasukan berkekuatan jutaan orang itu. Duan Chong dan Li Baojun juga muncul. Mereka terutama memaksa orang-orang tua yang kuat itu. Biarlah kaum muda tidak harus menghadapi makhluk abadi itu. 2 hingga 30 ribu orang tiba-tiba bergegas keluar. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Serangan itu brutal. Dalam pasukan jutaan orang ini, membunuh orang itu seperti memotong rumput. Sepotong besar jatuh dalam sekejap. Ini adalah orang-orang dari Jiang Longmen. Seorang lelaki tua berseru, "Mengapa mereka ada di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa Jiang Longmen sudah berada di tahap terakhirnya? Mengapa mereka masih begitu kuat? Kamu bajingan. Kami telah menjaga di sini untuk waktu yang lama. Selama beberapa tahun. Hanya menunggumu babi bodoh." Li Baojun mencibir. Memegang kipas unicorn. Berkelahi dengan beberapa lelaki tua. Jiang Longmen memimpin. Setelah berpartisipasi dalam pertempuran, orang-orang dari Taiwumen, Pulau Teratai, dan Siang Taoyuan juga menyerbu masuk. Pasukan kerajaan surgawi senjata ilahi tiba-tiba muncul di belakang pasukan berkekuatan jutaan orang ini. Keluarkan senjata bagusmu. Serang terhadap penyusup ini. Aliansi kuil api ini. Alasan mengapa kita harus bertindak begitu cepat. Sekadar untuk mencegah hal seperti ini. Para pemimpin tertinggi kerajaan senjata ilahi dibunuh. Siapapun yang berakal sehat dapat menebak apa yang mereka lakukan. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Ini pasti akan mencegah mereka menyerang dalam jumlah besar. Tapi sekarang mereka melihat banyak orang sudah ada di sini. Mereka tahu bahwa kekuatan di benua Chenwu berada dalam masalah setelah insiden di kerajaan surgawi senjata ilahi. Semuanya berkumpul di sini. Tunggu sampai mereka datang. Tapi mereka sudah menduganya. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Siapa kamu? Kamu tahu cara membunuh iblis dengan suara. Saya tidak menyangka orang-orang dari benua Chenwu berkolusi dengan dunia iblis. Seorang lelaki tua berteriak kepada Chen Xiang. Terlihat bahwa orang ini sangat ingin mendapatkan skill membunuh iblis yang terdengar itu. Chen Xiang, yang dikelilingi oleh beberapa laki tua, berkata dengan marah, "Apa gunanya? Bukankah kamu juga berkolusi dengan dunia iblis? Selain itu, orang-orang di dunia iblis belum tentu keji, dan orang-orang di alam manusia tidak. Semuanya baik-baik saja. Misalnya, kalian bajingan tua. Mereka hanya bajingan di dalam sarang. Alam iblis telah menyebabkan begitu banyak korban di alam manusia.
Kalian hanya duduk santai dan mengabaikannya. Sebaliknya, kalian di sini untuk menyerang kerajaan senjata ilahi. Chen Xiang sama sekali tidak takut pada orang-orang tua ini. Kata-katanya membuat marah orang-orang tua ini. Hal ini membuat orang-orang tua ini tidak menghargai moralitas. Bergabunglah untuk menyerang Chen Xiang. Masing-masing dari mereka melancarkan serangan yang kuat. Tinju, kaki, dan pedang keluar. Energi yang sangat menyebalkan menyemburkan Guanxia yang cantik. Mereka semua menyerang Chen Xiang. Tepat saat orang-orang tua ini menyerang, suara guntur terdengar. Dengarkan rangkaian suara petir ini. Banyak pria kuat yang merasa ngeri. Karena itulah kekuatan-kekuatan penakluk iblis tingkat 9. Meskipun versi pembelajaran sederhana Jiang Mojin memungkinkan banyak orang mempelajari Jiang Mojin, namun masih sangat sulit untuk mempelajari level ke-9. Tidak banyak orang yang bisa mempelajari tingkat ke-9. Dan salah satu yang paling terkenal, itu adalah Zuo Shenxuan, Dekan Akademi Penakluk Iblis. Tentu saja Zuo Shenxuan akan datang. Dan dia tidak tahu bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan memalsukan kematian mereka. Jadi dia sangat marah ketika mendengar berita itu. Selain itu, dia sudah tahu bahwa kuil api cepat atau lambat akan berperang melawan benua Chenwu. Setelah dia menyelidiki sesuatu, segera datang. Zuo Shenxuan, Akademi Penakluk Iblismu selalu netral, kata seorang lelaki tua dengan marah. Orang tua yang mengepung dan membunuh Chen Xiang. Hanya tersisa 2. Sisanya dibunuh oleh Zuo Shenxuan. Akademi Penakluk Iblis kami selalu didasarkan pada pembunuhan iblis. Jika Anda bersatu dengan iblis, kami akan memperlakukan Anda sebagai iblis. Para siswa yang Anda kirim ke Akademi Penakluk Iblis untuk mempelajari seni bela diri penakluk iblis mengetahui hal ini dengan sangat baik. Anda adalah berkolusi dengan setan untuk menghadapinya. Sebagai manusia, kita harus memiliki kesadaran seperti ini. Wajah tua Zuo Shenxuan sangat suram. Dengan pengabdian yang tiada habisnya, sebuah tinju telah ditinju. Kekuatan kekerasan untuk menundukkan iblis membuat kedua lelaki tua itu menjadi sampah. Tuan Zuo, saya Chen Xiang. Chen Xiang mengirim pesan ke Zuo Shenxuan. Dia juga mengetahui pendirian Akademi Penakluk Iblis. Itu sebabnya dia tidak pergi ke Zuo Shenxuan sebelumnya. Kamu. Zuo Shenxuan mengangguk. Dan dia sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu, istri dan saudara perempuan angkatmu, Chen Xiang tersenyum. Dia melihat kekacauan di bawah. Sui Xianxian dan Leng Youlan sudah menyamar. Dicampur. Spesialisasi dalam membunuh murid lawan yang lebih kuat. Tidak apa-apa, jawab Chen Xiang. Itu bagus. Kalian anak muda, bukankah kalian meremehkan orang tua seperti saya? Jangan panggil saya untuk hal semacam ini, tegur Zuo Shenxuan. Itu karena pendirian Akademi Penakluk Iblis. Chen Xiang tidak ingin Akademi Penakluk Iblis memusuhi kuil api karena masalah ini. Dia tahu kekuatan kuil api. Dan Zuo Shenxuan hanya bagus di sini. Pergi ke surga. Dia masih harus mendengarkan orang lain. Jangan khawatir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Orang-orang ini berkolusi dengan iblis untuk menghadapi manusia. Mereka adalah musuh Akademi Penakluk Iblisku. Sekarang mereka ada di sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Zuo Shenxuan melihat Li Baojun dikepung oleh lebih dari selusin peri iblis dari alam iblis. Segera bergegas. Gunakan seni bela diri penekan iblis yang telah dia pelajari. Bergabung dalam pertarungan. Hanya itu yang kamu bajingan. Itu bukan kata-katamu. Kami diam-diam telah memasuki kerajaan senjata ilahi sejak lama. Sebuah cahaya keemasan melintas. Chen Xiang buru-buru menghindari pisau emas dengan niat membunuh yang dingin. Penyerangnya. Itu adalah Yang Jiutao dari Sekte Shengyan. Yang Jiutao ini adalah kekuatan mendiang manusia abadi. Pukulan amarahnya cukup dahsyat. Potongan itu menyebabkan ruangan bergetar. Setelah membelah udara, energi itu jatuh ke tanah. Retakan besar telah tercipta. Kamu tidak akan pernah berhasil. Chen Xiang langsung menemuinya dengan tinju fisik. Ledakan pedang emas dengan kekuatan dahsyat. Saya melihat orang lain mengambil pisau dengan tinjunya. Dan itu masih yang paling canggih. Yang Jiutao terkejut. Saya pikir saya akan membelah tinju lawan.
Siapa yang tahu pisau emasnya akan mengenai tangan Shen Xiang. Tapi rasanya seperti memotong sesuatu yang sangat keras. Itu juga meledakkan ki kuat yang terkondensasi di pedangnya. Kejutan itu membuat lengannya mati rasa. Dan alur cerita pun berakhir. Sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.